Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, video kali ini saya ingin menginformasikan bahwa Imam Besar Muhammad Rizik Syihab melakukan suatu tekanan atau intervensi yang biasa dilakukan terhadap jaksa penuntut umum dan juga hakim yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kita lihat berita dari merupakan pledoi. Ini adalah pledoi yang dibacakan oleh Muhammad Rizik Syihab terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021. Habib Rizik Syihab khawatir jutaan orang kepung pengadilan gegara hinaan ke imam besar. Jadi begini ya, sebelumnya itu adalah ada suatu ungkapan dari jaksa penuntut umum bahwa sebutan imam besar kepada Muhammad Rizik Syihab itu adalah merupakan isapan jempol belaka. Jadi pada waktu pledoi yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 17 Juni, HRS ini melakukan counter ya daripada ucapan Muhammad Rizik Syihab. Kita baca beritanya. Habib Rizik Syihab mengaku tidak tersinggung ketika jaksa menyatakan sebutan imam besar hanya isapan jempol. Sebab menurutnya, sebutan imam besar dari umat Islam di Indonesia bukan pernyataan dari dirinya. Sebutan imam besar untuk saya datang dari umat Islam yang lugu dan polos serta tulus di beberapa daerah di Indonesia. Saya pun berpendapat sebutan itu untuk saya agak berlebihan. Namun saya memahami bahwa ini adalah Romsul Mahabbah, yaitu tanda cinta dari mereka terhadap orang yang mereka cintai. Ucap Rizik saat membacakan duplik atau tanggapan replik jaksa terkait kasus suap Rumah Sakit Umi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau PN Jakarta Timur Kamis 17 Juni 2006. Dia mengaku tidak tersinggung jika jaksa meragukan sebutan imam besar itu. Namun dia khawatir umatnya menganggap pernyataan itu sebagai hinaan. Ini adalah ungkapan jadi Rizik Syihab memang hebat untuk melakukan bantahan-bantahan. Dia juga khawatir Pengadilan Negeri Jakarta Timur dikerumuni pendukungnya pada sidang vonis nanti. Dia mengatakan pernyataan jaksa itu bisa menimbulkan kebencian di kalangan pendukungnya. Dan saya lebih khawatir lagi kalau hinaan jaksa penuntut umum atau JPU tersebut akan ditafsirkan oleh umat Islam Indonesia sebagai tantangan, sehingga akan jadi pendorong semangat mereka untuk datang dan hadir serta mengepung dari segala penjuru Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini. Untuk menyaksikan langsung sidang terakhir, yaitu sidang putusan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 yang akan datang, katanya. Dia pun menasihati jaksa agar berhati-hati dalam berkata terkait sebutan imam besar. Menurutnya, pendukungnya siap membela dirinya jika dihina orang lain. Nasihat saya kepada jaksa penuntut umum agar hati-hati. Jangan menantang para pecinta, karena cinta itu punya kekuatan dahsyat yang tidak akan pernah takut akan tantangan dan ancaman. Saya tidak bisa membayangkan di masa pandemi yang semakin parah ini, bagaimana jika jutaan pecinta yang kemarin menyambut kepulangan saya di bandara terprovokasi oleh tantangan jaksa penuntut umum, lalu berbondong-bondong mendatangi pengadilan ini dari segala penjuru. Ini sangat, saya lihat ini adalah suatu intervensi juga kepada jaksa penuntut umum dan kepada hakim ya.
Dia pun menyebut pendukungnya lebih dari 7 juta orang. Angka ini disebutnya dari berbagai aksi. Dia khawatir pendukungnya yang jutaan orang itu mengerumuni PN Jakarta Timur. Apalagi jika 7,5 juta peserta aksi 212 tahun 2016. Terlebih-lebih 15 juta peserta reuni 212 tahun 2018 yang datang berbondong-bondong mengepung pengadilan ini untuk menyambut tantangan jaksa penuntut umum sekaligus membuktikan kekuatan cinta mereka. Maka saya lebih tidak bisa membayangkannya lagi. Sekali lagi nasihat saya untuk jaksa penuntut umum dan juga untuk semua musuh yang membenci saya, hati-hati. Jangan menantang para pecinta, karena cinta itu tidak akan pernah bisa dikalahkan dengan kebencian. Ini adalah suatu ungkapan ya, suatu ungkapan. Pernyataan ini disampaikan jaksa ya. Jadi awal mula jaksa sebut imam besar hanya isapan jempol. Ini awalnya dinyatakan oleh jaksa penuntut umum. Pernyataan ini disampaikan jaksa saat membacakan replik. Jaksa menyampaikan Rizik acapkali menyampaikan kata-kata yang tidak sehat dan emosional. Jaksa juga menilai Rizik sembarangan menuding lewat pledoi pada persidangan 10 Juni kemarin. Sudah biasa berbohong, manuver jahat, ngotot, keras kepala, iblis mana yang merasuki, sangat jahat dan meresahkan sebagaimana dalam pledoi, kebodohan dan kedunguan, serta kebatilan terhadap aturan dijadikan alat oligarki sebagaimana pada pledoi, kata jaksa saat itu. Kalimat-kalimat tidak etis dinilai jaksa tidak pantas diucapkan oleh tokoh agama. Tapi Rizik didengarnya dengan gelar imam besar. Tepat disinilah jaksa menilai gelar itu cuman bohong. Kalimat-kalimat seperti inilah dilontarkan terdakwa dan tidak seharusnya diucapkan yang mengaku dirinya berakhlakul karimah. Tetapi dengan mudahnya terdakwa menggunakan kata-kata kasar sebagaimana di atas. Padahal status terdakwa sebagai guru yang dituakan, tokoh, dan berilmu, ternyata yang didengung-dengungkan sebagaimana imam besar hanya isapan jempol belaka. Ini tutur jaksa. Jadi, saya melihat karena ucapan jaksa dengan mengucapkan bahwa imam besar itu hanya isapan jempol, pada minggu berikutnya, tanggal 17 Juni 2001, dibantah atau jadi diucapkan atau disanggah oleh HRS ya, Habib Rizik Syihab. Kita lihat ini, ucapan waktu Habib Rizik Syihab di pengadilan. Saya datang dari umat Islam yang lugu dan polos serta tulus di berbagai daerah di Indonesia. Saya pun berpendapat bahwa sebutan ini untuk saya agak berlebihan. Namun saya memahami bahwa ini adalah ramzul mahabbah, yaitu tanda cinta dari mereka terhadap orang yang mereka cintai. Karenanya hinaan jaksa penuntut umum terhadap istilah imam besar bukanlah hinaan jaksa penuntut umum terhadap diri saya. Sehingga saya tidak akan pernah merasa terhina atau merasa tersinggung, apalagi marah. Akan tetapi saya khawatir hinaan tersebut akan diartikan oleh umat Islam Indonesia sebagai hinaan terhadap cinta dan kasih sayang mereka. Dan saya lebih khawatir lagi kalau hinaan jaksa penuntut umum tersebut akan ditafsirkan oleh umat Islam Indonesia sebagai tantangan, sehingga akan jadi pendorong semangat mereka untuk datang dan hadir serta mengepung dari segala penjuru Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini untuk menyaksikan langsung sidang terakhir
yaitu sidang putusan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 yang akan datang. Nasihat saya kepada jaksa penuntut umum agar hati-hati. Jangan menantang para pecinta. Karena cinta itu punya kekuatan dahsyat yang takkan pernah takut akan tantangan dan ancaman. Saya tidak bisa membayangkan di masa pandemi yang semakin parah ini, bagaimana jika jutaan pecinta yang kemarin menyambut kepulangan saya di bandara terprovokasi oleh tantangan jaksa penuntut umum, lalu berbondong-bondong mendatangi pengadilan ini dari segala penjuru. Apalagi jika 7,5 juta peserta aksi 212 tahun 2016, terlebih-lebih 15 juta peserta reuni 212 tahun 2018 yang datang berbondong-bondong mengepung pengadilan ini untuk menyambut tantangan jaksa penuntut umum sekaligus membuktikan kekuatan cinta mereka, maka saya lebih tidak bisa membayangkannya lagi. Sekali lagi, nasihat saya untuk jaksa penuntut umum dan juga untuk semua musuh yang membenci saya, hati-hati, jangan menantang para pecinta, karena cinta tidak akan pernah bisa dikalahkan dengan kebencian. Halaman 16 nomor 6 tentang dialog dan rekonsiliasi. A. Bahwa dialog antara saya dan kawan-kawan dengan pemerintah Republik Indonesia sudah dibangun sebelum ada pertemuan saya dengan Bapak Budi Gunawan maupun Bapak Tito Karnavian di Saudi. Lalu berlanjut semakin baik setelah ada pertemuan tersebut. B. Tanggal 25 Juni tahun 2017, saya selaku pembina GNPF Ulama, yaitu Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Ketika itu saya berada di kota Tarim, negeri Yaman, mengirim delegasi GNPF MUI yang dipimpin oleh Ustadz Bakhtiar Nasir ke Istana Negara di Jakarta bertemu Presiden Jokowi untuk berdialog. GNPF MUI saat ini bernama GNPF Ulama, dipimpin oleh Syekh Yusuf Marta. C. Tanggal 22 April tahun 2018, saya yang juga pembina PA 212, yaitu Persaudaraan Alumni 212. Saat itu saya berada di kota suci Mekah, kembali mengirim delegasi PA 212 dipimpin oleh Ustadz Slamet Ma'arif yang juga didampingi pimpinan GNPF Syekh Yusuf Marta ke Istana Bogor bertemu Presiden Jokowi juga untuk dialog. D. Hasil dialog GNPF maupun PA 212 dengan Presiden Jokowi sangat bagus. Namun lagi-lagi tidak terrealisasi karena ada gerakan liar intelijen hitam yang tidak suka ada dialog rekonsiliasi antara ulama dan umaro. Jadi sekali lagi saya ingatkan jaksa penuntut umum, jangan suudzon. Jangan berburuk sangka. Kalau saya ceritakan peristiwa ini dalam pledoi maupun duplik, justru mestinya jaksa penuntut umum ikut bersyukur adanya upaya dialog rekonsiliasi antara ulama dan umaro, bukan malah menuduh saya kari panggung. Kita lihat di sini, saudara sebangsa setanah air Indonesia, HRS atau Habib Rizik Syihab banyak menyeret pejabat-pejabat pemerintah mulai dari Presiden, Kepala BIN, Bapak Budi Gunawan, Bapak Tito Karnavian, banyak semua diseret-seret di dalam kasusnya. Sekarang kita tinggal membuktikan saja pada tanggal 24 Juni 2021 putusan dari hakim kepada terdakwa HRS, apakah betul-betul terjadi berjuta-juta orang akan datang
di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kalau sampai masa FPI yang dibilang berjuta-juta orang akan menyerbu Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu tidak terjadi, berarti apa kata jaksa penuntut umum bahwa Habib besar yang disandang oleh HRS ini adalah merupakan isapan jempol belaka. Mari kita tunggu dan kita saksikan bersama-sama bagaimanakah hasil daripada putusan pengadilan yang akan dibacakan oleh hakim pada tanggal 24 Juni 2021. Terima kasih saudara-saudara sekalian sudah menyaksikan video saya. Dan ingat jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hendro Firleso ini ya. Saya akan menyajikan berita-berita yang lebih hangat, lebih tajam. Sampai ketemu pada video saya yang berikutnya. Terima kasih.